semuanya, selamat siang Sobat AMJ. Keliling Indonesia itu berat, biar AMJ aja. Nah, balik lagi dengan Noval di YouTube channel Audio Mobil Jakarta. Kali ini, tim AMJ Home Service sedang ada di kota Makassar, Sulawesi. Nih, lihat nih di belakang saya nih. Ada mobil Honda CR-V Turbo yang tahun 2024. Platnya masih profit. Gila nggak? Duta mobil profit AMJ. Gila. Oke, kita ada di sebuah toko audio di Karosa Audio Makassar ya. Jadi kita ingin mengerjakan audio, perangkat audio yang akan kita upgrade di mobil baru ini, si CR-V Turbo yang 2024. Perangkatnya apa aja? Kita lihat. Nah, oke, teman-teman. Untuk di 4 speakernya kita akan mengganti atau kita akan mengupgrade dengan speaker Rebek ST6 two-way speaker ya. Jadi depan dan tengah kita akan upgrade menggunakan speaker dari Rebek two-way speaker ya. Mid bass-nya dan juga tweeternya. Karena di CR-V Turbo ini seperti mobil yang sebelumnya ya, model sebelumnya itu menggunakan two-way. Depan belakang tuh two-way semuanya. Nah, kita akan mengganti speakernya dengan ring speaker for Honda tentunya, dan pemasangannya plug and play, tenang aja ya. Lalu kita juga akan mengganti entertainmentnya, multimedianya, head unit nih, karena mobilnya masih baru nih. Kita akan langsung upgrade head unitnya menggunakan Tomico TMK 1055 yang Pro Series, itu yang OEM for CR-V Turbo 2024. Ternyata Tomico langsung punya dong, langsung punya head unit yang memang didesain khusus untuk Honda CR-V Turbo hybrid maupun non hybrid 2024 ya. Dan udah ada cover untuk center speakernya, jadi satu set ya. Jadi kita akan memasangkan juga, menginstal atau menambahkan perangkat center speaker, padahal udah ada dudukannya seperti di tahun yang sebelumnya atau model yang sebelumnya itu udah ada tempat center speaker. Nah, tapi nggak ada speakernya nih. AMJ biasanya memasangkan center speaker dari Rebek. Kita punya perangkatnya ya. Untuk center speaker tersebut menggunakan housing yang proper, dibuat dari 3D printing. Kita install di center speakernya. Itu untuk area center speaker dan juga head unit Tomico ya. Kita akan menggantikan head unit bawaan dengan head unit Tomico yang TMK 1055 Pro. Nah, speaker udah. Nah, untuk peredam, masa sih nggak dipasang peredam? Pasang dong. Untuk di 4 pintunya kita menggunakan CTK standar Pro untuk di Honda CR-V Turbo 2024 yang baru ini ya. Jadi seperti biasa, 2 layer kita akan mengaplikasikan peredam CTK standar Pro di mobil ini ya. Seperti biasa tuh, treatmentnya kita akan bersihkan dulu area batil bawaan, setelah itu kita install untuk peredam CTK standar Pro-nya ya. Untuk subwoofer, kita akan menambahkan subwoofer dari Crossfire A16 Pro. Itu ada di ban serep, keren banget, pemasangannya mudah, plug and play, udah pasti bassnya bagus banget. Nah, itu paket yang udah AMJ selalu racik ya, apalagi ini mobil masih baru, masih grass banget ya. Nah, untuk ngedrive-nya, DSP amplifier kita akan membenamkan Mission Maverick MP3068 dengan soket plug and play tentunya. Wih, keren banget ya. Jadi kita perangkatnya simple, plug and play placement, penempatannya tak terlihat, seperti tidak upgrade audio, tapi suaranya mantap. Nah, sekarang kita panggil nih, ada Ko Harten juga yang bersama saya ya. Kita akan jelaskan dulu nih Ko Harten. Nah, ini sudah bergabung dengan saya Ko Harten. Jadi AMJ kali ini terbang ke Makassar kok. Ya, langsung terbang ke Makassar untuk upgrade mobil. Masih grass banget kok, masih putih banget. Pegang aja ya? Pegang aja nggak apa-apa, susah nih. Jadi perangkatnya nih cukup simpel kok ya. Kita akan mengganti di 4 pintunya ya. 4 pintunya menggunakan Rebek ST6 two-way speaker. Oke, rekomendasi kita itu sekarang ini lebih ke sistem OEM. Untuk AMJ ini memang kita khususkan ke arah OEM ya. Jadi permintaan dari customer ya. Permintaan dari customer ini lebih kepada sistem OEM dengan mengganti speaker depan dan speaker belakang. Ada penambah subwoofer di sini. Ya. Peredam 4 pintu. 4 pintu.
ditambah dengan kebiasaan buruk dari AMJ multimedia ya. Ditambah lagi dengan satu kebiasaan yang agak-agak gimana ya, agak trendy hari ini gitu ya, itu adalah center speaker. Nah, oke, center speaker ini sendiri mereka sudah siapkan sampai dengan detail-detailnya. Artinya langsung ke housing-housingnya, dari housingnya, 3D printingnya ya, ditambah dengan covernya, dan ini masih tulisan Bose nih. Ya, berarti ya, seperti kayak Bose series dong. Ya, betul. Seperti jadi kesannya ya? itu adalah memang kita butuh mobil ini dari baru itu kesannya memang sudah mewah. Ya, upgrade. Ya, oke, upgrade yang dilakukan AMJ ini saya bilang sih nggak nanggung-nanggung sih, nggak nanggung-nanggung. Udah mobil baru, diobrak-abrik sama dia gitu kan. Ini ceritanya gimana kok bisa AMJ itu bisa langsung diterbangkan ke Makassar, sedangkan mobil ini masih baru, bener-bener profit, platnya putih, bisa mobil profit untuk... Saya kan baru balik nih dari Taiwan. Dari Taiwan ya kok ya. Nah, ini tiba-tiba ada tugas dipanggil sama AMJ, ditugaskan untuk ke Makassar. Kalau hitung-hitungan buat saya sih pulang kampung ya. Pulang kampung. Karena Koko juga asli Makassar ya. Jadi tagline-nya itu harusnya itu pulang kampung sebelum Lebaran. Ya. Gitu loh, ya kan? Masa Lebarannya baru pulang kampung kan nggak bagus. Benar. Jadi, oke, kita itu sekarang ini customer itu kebetulan mungkin mengharapkan tidak ada pembongkaran yang terlalu ekstrim. Ya. Dan mereka minta pada tim kita ini untuk melakukan pembongkaran dan pengupgradean supaya sistem audionya itu bonafit lah. Ya. Karena kan ini sistemnya bukan hybrid ya, ini yang masih yang standar lah, yang standar lah ya, standar. Jadi kita akan mencoba memberikan yang terbaik, solusi yang terbaik untuk customer ini biar puas. Dengan OEM placement tentunya ya. Yes, dengan OEM placement. Nah, kebetulan Mas Anto lagi ada di Jakarta dan dia itu ada 3 mobil yang lagi dikerjakan. Jadi kita bagi tugas kok ya? Kita bagi tugas ya, kita bagi tugas. Jadi sementara ini biar saya muncul dulu lah, saya muncul dulu. Oke? Sekali-sekali muncul dong. Nah, satu lagi sebenarnya kita itu collab. Ada Karosa. Ya, kita mengerjakan di sebuah workshop Makassar, di Makassar ya, workshop kita audio. collab dengan teman lama ya. Teman lama di sini ada Karosa Makassar. Workshopnya bagus banget. Nanti mungkin bisa kita nanti akan saya selipkan ya. Jadi kita akan collab dengan Karosa Makassar untuk pengerjaan mobil ini. Ya. Oke. Jadi nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita gas. Langsung kita gas. Oke, stay tune ya teman-teman. Thank you. Oke teman-teman, untuk lokasi Twitter dan Midbus ya, ini untuk informasi aja buat teman-teman. Nah, untuk pintu tengah itu hampir mirip-mirip ya sama yang pendahulunya atau yang seri lama. Nah, dia ada Twitter tapi di sebelah sini dekat handle ya, seperti City Hatchback ya, ada Twitter dan ini Midbusnya hampir mirip-mirip lah ya. Kalau yang untuk pintu tengah di mobil CR-V Turbo tahun 2024 ini kiri dan kanan sama untuk pintu tengahnya. Nah, untuk pintu depan itu beda teman-teman ya. Nah, kala itu kan yang mobil yang tahun sebelumnya atau yang tipe lama itu ada refitting di sini ya. Ada refitting untuk Twitter, ada di sini Twitternya. Nah, two-way speaker ya kalau yang dulu ya. Kalau yang model sekarang itu hanya Midbus aja di sini. Di sini tidak ada Twitter. Nah, Twitternya di mana? Twitternya ada di pilar A ya, kiri dan kanan di dalam sini pilarnya. Jadi kita harus melepas pilar dulu, baru kita bisa melihat atau mengganti Twitter untuk Honda CR-V Turbo ini, gitu ya. Nah, untuk center speakernya di sini nih. Center speakernya di sini, nanti akan kita lepas, kita gantikan rumah center speakernya, dan juga kita pasangkan center speaker dari Rebek menggunakan housing yang dibuat dari 3D printing. Ini head unit original juga akan kita gantikan ya, menggunakan Tomico TMK 1055 Pro yang OEM series. Nah, ini kita langsung melakukan pengerjaan ya. Nanti untuk DSP Mission Maverick kita letakkan di bawah jok depan sebelah kiri ya. Subwoofer seperti biasa di ban serep. Speaker kita install di tempatnya. Twitter kita install juga di tempatnya. Dah, itu aja. CR-V Turbo 2024 keren banget ya. Nih untuk area dashboardnya ya. Di sini ada wood panel untuk kisi-kisi AC-nya. Keren.
Oke teman-teman, untuk peredam ya, sudah tahap pengerjaan layer kedua ya, menggunakan CTK Standar Pro. Diaplikasikan 2 layer, bagian dalam dan juga bagian luar yang lubang-lubang. Nah ini untuk pintu sebelah kiri, tengah, depan yang kiri juga sedang proses. Untuk yang sebelah kanan sudah selesai, dia aplikasikan peredamnya CTK Standar Pro 2 lapis ya. Teman-teman bisa lihat untuk pengaplikasian peredamnya. Nah untuk subwoofer dari Crossfire CF-A16 Pro nanti akan kita letakkan di sini teman-teman, di area ban serep ya. Jadi busa ini akan turun karena tidak bisa lagi ditaruh di daerah ban serep ya, karena kita gantikan dengan ban serep dengan subwoofer ban serep dari Crossfire. Oke, sobat AMJ nih. Nah, kita udah sama Ko Hartan dan juga ada Ko William Karosa ya. Iya. Jadi gimana kok untuk pengerjaan Honda CR-V Turbo 2024? Masih grass banget nih mobil nih. Iya, masih ada mobil plastik. baru sekali nih ya. Dari dealer langsung dibawa ke sini. Jadi buat kalian semua sobat Karosa, kita kali ini special collaboration with AMJ Audio Mobil Jakarta yang Anda tahu sendiri kan lagi viral-viralnya ya. Home service terbaik di Indonesia sekarang ya. Ya memang saya akui kerjanya mereka ini sangat laten dan memang kita juga banyak belajar dari ketelitiannya mereka ya. Nah ini juga kita kedatangan mobil CR-V ini mobil yang sangat baru, ini juga pertama kali kita kerjakan, kita kolaborasi. Ini mobil tidak boleh sembarang dibuka ya, jadi memang tingkat kesulitan dari mobil ini memang lebih tinggi dari mobil yang CR-V sebelumnya. Jadi mungkin kalau ke depan kalian semua mau upgrade mobil ini, mungkin lebih bagus Anda itu pilah-pilah dalam mobil ini. Ya, pastinya supaya karena mobil ini tidak boleh sembarang digerakkan ya. Nah, ini kebetulan kita kolaborasi, jadi memang AMJ ini sangat hati-hati dalam mengerjakan dan sangat-sangat detail sekali ya. Jadi kalau saya bilang detail attentionnya AMJ ini bagus sekali. Nah, kita juga banyak belajar. Nah, pastinya mungkin kedepannya jika kalian yang mau merasakan AMJ, silakan, kita dengan senang hati akan berkolaborasi lagi kembali di Makassar ya. AMJ akan datang lagi ke Makassar. Iya, kita tunggu kedatangannya lagi. Dan ini for your information, ini yang punya mobil nggak ada di Makassar ya kok? Iya, yang nggak punya mobil ini dia orangnya ada di luar Makassar, ada di luar pulau tepatnya. Iya. Jadi itu yang ownernya tuh pasrah aja gitu. Pokoknya dikasih yang terbaik untuk upgrade ya. Iya, karena dan memang sampai mendatangkan Ko Hartan juga loh. Iya, ini special case ini sekali. Nah, mobil ini saya sudah dengarkan juga hasil suaranya sangat-sangat spesial sekali. Nah, jadi mobil ini juga saya sudah dengarkan hasilnya. Jadi ini konsepnya OEM ya. Jadi yang diganti itu dalam-dalamnya, speaker dalamnya, terus mobilnya 4 pintu dikasih peredam. Nah, ini saya sudah dengarkan juga, ini wah ini luar biasa sekali sih, ini terbang ini suaranya kalau saya bilang mah. Dengan konsep OEM placement ya? Iya. Sebelumnya kemarin ini mobil suaranya sih biasa aja ya, terkesan mungkin untuk harga yang sudah tidak murah lagi ini ya. Ini tidak worth it. 700 juta ini? 700-an juta ya. Jadi mobil ini kemarin audionya ini mah parah ini. Ini sudah di upgrade, ini baru berasa mewahnya mobil ini. Jadi kalau saya sarankan buat Anda
Yang beli CR-V turbo yang terbaru ini silakan di-upgrade, tidak usah ganti macam-macam. Head unit bawahnya saja sudah bagus sekali. Ini juga sudah canggih lah kalau saya bilang ya, tinggal Anda upgrade saja sedikit kayak gini, ringan-ringan. Juga speknya ini juga tidak mahal-mahal sekali ya, jadi sangat ekonomis lah kalau menurut saya. Lah ya. Iya, jadi harganya ekonomis dengan suara yang premium. Jadi kalau bisa bilang sekarang ini kita kalau buat audio ya tidak usah macam-macam ya, nggak usah custom-custom, potong-potong, nggak usah. Jadi ini semua konsepnya saya perhatikan dari kemarin, memang ini pemasangannya semua plug and play ya, jadi soket ketemu soket, sehingga tidak ada yang error di mobil ini. Ya, seperti untuk itu. Indikator juga aman. Kalau Ya, dari aman. Ko Harta sendiri gimana kok untuk mobil CR-V turbo dengan pengerjaan OEM placement, ada kesulitan mungkin dalam tuning kok? Oke. Kita mulainya kemarin siang ya. Ya. Kita mulai kemarin siang. Kita selesainya itu sekitar jam 11-an malam lah ya kemarin. Jadi udah capek. Hari ini baru kita tuning selesai. Tapi prinsipnya begini. Selama instalasi mobil, karena ini mobilnya cenderung baru, kecenderungan baru ini membuat kita itu lebih hati-hati lah. Lebih hati-hati artinya karena kita pengerjaan juga dari luar kota ya. Di luar kota, perlengkapan kita juga mungkin ada kekurangan dan sebagainya. Tapi dengan motonya AMG, yaitu plug and play OEM dan tidak ada pemotongan kabel, no wire cut di sini itu kita harus bisa buktikan bahwa selama instalasi di mobil baru ini kita tidak melakukan pemotongan kabel apapun di standar mobil. Itu nomor satu. Nomor dua adalah apapun kesulitannya kita akan menyesuaikan sesuai dengan keadaan yang ada. Dan ada beberapa nanti bisa dikemukakan adalah ada beberapa item yang kita harus bisa jadikan OEM plug and play tanpa melakukan pemotongan kabel, dan si speaker ini terpasang tanpa ada pemotongan atau suntik kabel atau pengupasan kabel dan sebagainya, nggak ada. Jadi kita melakukan semuanya dengan sistem tanpa potong kabel. Yang lebih sulit di sini itu kita ketemu dengan satu kondisi kemarin itu adalah kondisi head unit ya. Kondisi head unit ini sendiri memang punya problem yang mungkin butuh lebih cermat lah pengerjaannya, karena ternyata di mobil CR-V ini tidak seperti CR-V turbo yang lama. Head unitnya itu monitornya di atas, sedangkan rangka bodinya mesinnya itu ada di bawah terpisah. Nah, kita butuh lebih cermat aja untuk mengambil sisi-sisi untuk pembongkarannya. Dan hati-hati karena rawan untuk mobil baru semacam ini untuk lecet. Jadi ekstra hati-hati untuk pengerjaannya. Untuk bagian tuning sampai dengan tadi pagi bagian kita tuning ini, tuning mobil ini sebenarnya lebih cenderung butuh expertise lah. Artinya kita butuh lebih expert, kita butuh lebih advance untuk melakukan tuning di mobil OEM macam begini. Artinya untungnya adalah dari AMG dengan customer ini kita mendapatkan satu solusi, yaitu dengan center speaker. Nah, center speaker di sini itu aslinya kan dalamnya kosong ya kalau CR-V. Cuman ada tempatnya kok? Ya, tempatnya kita bisa sesuaikan dan kita bisa lakukan 3D printing. Modifikasi dengan 3D printing ini membantu banyak untuk pengerjaan di center speaker ataupun di mobil-mobil yang memang adanya di bagian-bagian dashboard gitu. Bagian-bagian OEM-nya di area dashboard. Nah, OEM semacam ini terbantu banyak karena center speaker di sini itu membuat suaranya itu menjadi fokus, senternya menjadi bagus sekali. Dia punya center fokus itu menjadi ada di center, dan dengan bantuan center speaker ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita lebih explore lah dalam hal tuning. Adapun di sini itu kita bermain dengan sistem OEM, tidak potong kabel. Sistemnya adalah depan belakang semua all seat position itu kita bisa dengerin dengan enak, dan fokus utamanya itu masih tetap kita bawa ke supir. Artinya driving position ini karena permintaan dari customer ya. Dia suka nyetir, dia senang dengan mobilnya, dan mobil ini sporty banget memang. Dia bisa dapat suaranya itu maksimal di area driver, tapi di sisi penumpang lainnya ini semuanya tercover dengan baik. Untuk subwoofer sendiri kita tetap dengan prinsip OEM, tetap dengan spare tire. Spare tire subwoofer ini sendiri kita butuh suaranya itu bisa sigap, impactnya bagus, low extensionnya oke. Kita bisa dapatkan semua di area depan tanpa mengurangi area penumpang belakang yang bisa mendengarkan suara bass dengan nyaman. Oke? Kalau dari CR-V turbo yang sebelumnya kok kan
penempatan Twitter depan ya, untuk pintu depan kan ada refitting ya. Kalau yang dulu kan ada di pintu, dengan dipindahnya ke pilar, apakah ada perbedaan untuk dari segi tuning atau gimana gitu? Perbedaan jelasnya itu lebih kepada sistem. Kalau kita ngomong lebih teknikal, sistemnya sekarang ini lebih off-axis. Lebih off-axis dibanding yang sebelumnya. Sebelumnya itu masih ada di area samping kaca ya, samping kaca. Walaupun sebenarnya areanya nggak beda jauh, tapi secara prinsip akustiknya itu sendiri, dia itu lebih bisa menjangkau areal penumpang dan areal driver. Tapi yang sekarang ini lebih ke off-axis. Dengan sisi off-axis ini kita punya problem yang memang harus bisa dikalkulasi secara jelas lah, lebih cermat dalam hal tuning. Itu aja sih. Jadi project kali ini AMD yang pergi ke Makassar untuk mengerjakan Honda Shelby Turbo berarti is wrap ya, selesai. So far selesai, sukses, no problem, nggak ada masalah. Jadi buat teman-teman kalau ada yang minat-minat ingin upgrade, kalau di wilayah Sulawesi ke Makassar bisa langsung ke Karosa, boleh ke Karosa, atau mau Tangerang, yang ke Jakarta, spesial atau ya, mendatangkan AMG juga bisa. Jadi silakan, ada nomor telepon yang saya sertakan pastinya di kontak personnya Karosa dan juga Audio Mobil Jakarta. Silakan dikomunikasikan lah ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel YouTube kami ya. Jangan lupa like, komen, dan Sherlock. Kalau Sherlock kita datang untuk instalasi audio mobil. Rasakan pengalaman yang berbeda ya. Oke, bye.